Gagasan ini paling awal banyak disebut diawali dari tafsirnya Syekh Muqatil bin Sulaiman. Syekh Muqatil bin Sulaiman ini dari Balkh. Kadang-kadang nulisnya Syekh Muqatil bin Sulaiman al-Balkhi. Balkh itu ya Afghanistan. Beliau ini sejaman dengan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah bidang fikih, kalau beliau ini dikenal ya bidang tasawuf dan ahli tafsir. Ada yang bilang beliau ini generasi awal yang nulis tafsir. Di antara tafsirnya yang sangat terkenal itu ya tafsir Al-Kabir. Coraknya memang agak isyari, agak mistik. Nah, hubungannya apa dengan Nur Muhammad? Syekh Muqatil bin Sulaiman inilah yang awalnya menafsirkan Nur di ayat surat An-Nur ayat 35 itu sebagai Muhammad. Jadi misbah yang ada di surat An-Nur ayat 35 itu menurut Syekh Muqatil ya itulah Nabi Muhammad. Cahaya dalam bentuk misbah, misbah itu lampu yang menyinari. Kata Syekh Muqatil ya Nabi Muhammad itu ya peran cahaya itu yang dijalani. Jadi berperan menyinari dunia yang menuntun manusia menuju sumber cahaya. Jadi Allahu nurus samawati masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Nurnya itu seperti satu ceruk yang di dalamnya ada lampu. Nah, misbah di situ kan ada yang menafsirkan Allah, tapi bagi Syekh Muqatil itu Nabi Muhammad. Makanya redaksi selanjutnya dalam ayat la syarqiyah wala hurbiyah. Tidak timur, tidak barat. Itu maksudnya risalahnya Nabi Muhammad itu menyeluruh. Tidak terbangtas bangsa timur saja, apalagi timur tengah saja. Tapi untuk seluruh dunia. La syarqiyah wala hurbiyah. Nanti di tafsir Syekh Muqatil itu muncul istilah Nurul Mustafa, Nurul Huda, dan lain sebagainya yang belakangan kan banyak dipakai oleh nama-nama di Indonesia ini kan banyak nama Nurul Mustafa. Ada enggak yang Nurul Huda dan lain sebagainya. Cahaya petunjuk, cahaya yang terpilih. Saya yakin malam hari ini yang hadir ada yang nama Nur atau nama Nurul. Di setiap kelas saya ngajar mesti ketemu kata-kata Nur, Nurul, dan lain sebagainya. Jadi karena memang posisi sebagai cahaya itu kan membanggakan. Dia menerangi sekitarnya, dia jadi penuntun, dia jadi petunjuk. Nah, ini awal sebenarnya belum eksplisit di situ ada istilah Nur Muhammad. Tapi mulai muncul istilah-istilah Nabi Muhammad sebagai cahaya. Nah, nanti karena ini genealogi ya kita pahami pelan-pelan. Terus mulai muncul banyak istilah tadi, kekaguman-kekaguman kepada Nabi secara alegoris, secara analogis menggunakan istilah cahaya. Termasuk istilah cahaya di atas cahaya. Nurun ala nurin. Nurun ala nurin ini ditafsirkan makhluk hidup semuanya ini kan dalam dirinya ada kandungan cahaya. Tapi puncaknya cahaya ya Nabi Muhammad itu, ya Nur Muhammad itu. Maka Rasulullah itu nurun fauqa nurin. Dia cahaya di atas segala macam cahaya. Selain cahayanya Allah tentu saja. Jadi
diawali dari tadi misbah, sekarang jadi nurun fauqa nurin. Dan itu kemudian banyak dipakai istilah cahaya ini dalam syair-syair. Yang paling terkenal kan dalam kitab Maulid Barjanzi, karya Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barjanzi. Sebenarnya judul kitabnya bukan kitab Barjanji. Judul aslinya itu kalau tidak salah ya Iqdul Jawahir. Jadi yang ditulis oleh Syekh Al-Barjanji itu nama daerah kelahiran beliau, Syekh Ja'far bin Hasan ini. Beliau ini mufti dari mazhab Syafi'i di Madinah. Meninggalnya juga di sana. Jadi beliau nulis Maulid Barjanji ini yang judul aslinya Iqdul Jawahir, atau ada yang bilang Iqdul Jauhar. Isinya sebenarnya sirah nabawiyah, tapi sangat puitis, dan diantaranya menyebut itu nurun fauqa nurin, anta syamsun, anta badrun, dan anta nurun fauqa nurin. Nanti ada beberapa bagian dari kitab Barjanji itu yang disarahi oleh banyak ulama yang mengindikasikan adanya Nur Muhammad.